Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, di rumah pun saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menjaga kita. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk tertuju kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tenangkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bagimu Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami. Tuhan, kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan Yesus selain berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, pada saat ini kami mau beribadah kepada-Mu. Kami mau sertai kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, sehingga ibadah kami pada saat ini tidak sia-sia Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu di surga. Kami siap mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, kita naikkan pujian pada saat ini. Kita mengatakan El Shaddai. Haleluya. Pujian ini Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Aku takut benar Tuhan pada penjagaan. Kami tidak akan pernah takut Tuhan, karena Kau yang menjaga hidup kami. Yesus
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Deus vai, Deus vai. menyertai kami, sehingga kami bisa beribadah pada saat ini. Nama Tuhan terpuji dan nama Tuhan termuliakan. Terpuji namamu Bapa di surga, terpuji namamu Yesus. Kami siap mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mau memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Mari kita bersorak kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang memberi kuasa bagi kita pada saat ini. Haleluya.
Amin, haleluya. Mari kita bangkit dari keterpurukan atau bangkit dari manapun atau dari sakit penyakit. Mari kita bangkit. Mari kita ucap puji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, kita sudah memuji Tuhan Bapak Ibu. Pada saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita menenangkan hati kita Bapak Ibu. Mari kita tertuju hati kita di hadapan Tuhan. Kita yakin pada saat ini kalau Allah berfirman di dalam kehidupan kita, firman Allah itu menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Itu adalah iman kita Bapak Ibu. Haleluya. Kita katakan, ku yakin saat Allah berfirman, yakin saat berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman karena Allah yang menjaga kami. Ku aman karena kau menjaga. Kami kuat karena Engkau yang menopang kami. Karena kau menopang. Hidup kami ini hanya ditentukan oleh kuasa Yesus. Hanya ditentukan oleh kuasa. Tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yakin saat kau berfirman. Kau yakin dan percaya Tuhan ketika Engkau berfirman di dalam hidup kami. Kami pastikan benar ketika Allah berfirman di dalam hidup kami.
saudara, kami menaikkan syukur pada minggu Paskah kedua ini. Kami percaya bahwa Tuhan hidup, bahwa Tuhan ada di antara kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah dan kiranya Tuhan akan tolong kami. Amin. Mari kita baca kebenaran firman Allah terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ke-8. Demikian bunyi firman Allah. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Saudara-saudara kasih, demikianlah firman Allah bagi kita semuanya. Mari dengan demikian kita percaya kepada Yesus Kristus adalah Allah yang sudah hidup dan hidup di antara kita. Minggu lalu kita sudah dengar firman Allah bahwa Yesus sudah bangkit. Dan hari ini kita melihat pertemuan Yesus dengan murid-muridnya. Banyak di antara murid-muridnya yang tidak percaya, bahkan orang lain pun banyak yang tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Tetapi hari ini kita akan lihat kebenaran firman Allah yang terambil dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20. Saya mulai baca ayat 19 sampai dengan ayat 29. Demikian bunyi firman Allah. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, Yesus di suatu tempat pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dalam umumnya kepada mereka. Murid-muridnya bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, Ia mengembus mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berkumpul kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudara yang kasih, pada saat ini firman Allah pada pagi hari ini datang kepada kita. Ada sesuatu yang indah yang kita lihat. Setelah Yesus bangkit, setelah banyak diragukan oleh banyak orang bahwa Yesus itu yang sudah mati dan bangkit itu, mereka tidak percaya. Bahkan ada di antara murid-murid sekalipun, yaitu Thomas, yang tidak percaya. Walaupun dia sudah bersama-sama dengan Yesus, tetapi dia tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Saudara-saudara yang kasih, tetapi pada saat ini kita melihat ketika hari sudah malam pada minggu, hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di
tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kita melihat pintu terkunci, tidak ada satu pun yang bisa masuk. Tetapi Yesus hadir, Yesus dengan tubuh kebangkitannya hadir di tengah-tengah mereka pada saat itu. Yang tiada melihat itu Thomas seorang. Saudara yang kasih, dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dia menyatakan dirinya bahwa benar dia sudah bangkit. Dia menyatakan dirinya bahwa dialah yang sudah bangkit itu. Yang pagi minggu itu mereka cari, mereka sibuk mencari dia. Dan dia berjanji, dia akan bertemu dengan mereka suatu kali kelak dalam perjalanan ke Emmaus itu. Sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dalam dunia kepada mereka. Murid-murid bersuka cita ketika melihat Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, inilah bukti bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Yang melihat bekas dari tusukan pada tangannya, yang melihat bekas dari tusukan pada lambungnya kepada murid-muridnya, dan murid-murid pada saat itu percaya sangat, dan pada saat itu juga mereka penuh dengan sukacita karena mereka telah melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus engkau. Kebangkitan Tuhan ada satu tugas yang diberikan kepada murid-murid. Bukan hanya mereka percaya, bukan hanya mereka sudah melihat, tetapi dalam ayat ini kita melihat ada satu tugas yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Sebagaimana sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ada sesuatu pesan yang dapat kita tangkap dalam pembacaan ini, bahwa kita menerima pesan Tuhan, menerima perintah Tuhan, kita diutus di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya, terlebih bagi mereka yang tidak percaya tentang Yesus Kristus itu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudara yang kasih, kali pertama Yesus mengembuskan mereka dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Berarti mereka diberikan kuasa untuk dapat memberitakan kebenaran firman Allah tentang kematian, penderitaan dan kebangkitan Yesus itu. Dan ada satu kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Firman Allah berkata, saudara-saudara yang kasih, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada, dosa tetap ada. Inilah kuasa yang diberikan oleh Tuhan, kuasa pengampunan diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Saudara-saudara yang kasih, pesan ini disampaikan kepada murid-muridnya. Mereka menghadapi realita begitu banyak manusia yang tidak percaya, ada yang percaya, ada yang memberontak, bahkan ada yang kurang yakin dengan kuasa Tuhan. Tetapi hari ini saudara-saudara yang kasih, Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya mereka menurut teladan Yesus. Tak kala Yesus di kayu salib, Yesus berkata, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan hal ini diajarkan kepada murid-muridnya, yaitu supaya mereka tetap mengampuni orang, sebab mereka sudah menerima kuasa tembusan dari Yesus itu adalah Roh Kudus yang diberikan kepada murid-muridnya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, disebut Didimus, tidak bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Inilah sikap yang kurang percaya yang diperlihatkan oleh Thomas. Dia kurang yakin bahwa Yesus itu bangkit. Dia belum melihat. Dia tidak yakin bahwa Yesus itu sudah bangkit. Apa yang dikatakan oleh rekan-rekan murid-murid Tuhan. Kemudian saudara-saudara yang kasih, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sama yang kedua kali Yesus datang, tak salah itu, ada itu Thomas di dalamnya.
dengan pintu terkunci, Yesus ada di tengah-tengah murid-muridnya. Yesus ingin menyatakan, Yesus ingin memperlihatkan ketidakpercayaan, yaitu Thomas itu. Dia buktikan dengan kehadirannya ada di tengah-tengah murid-murid pada saat itu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara-saudara kasih tahu, setelah berhadapan dan Yesus menyatakan, cucukkan tanganmu ke dalam luka ini, kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Dan saat itu Thomas menjawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia baru yakin dan percaya setelah dia melihat Yesus itu dengan lambung yang berlubang, dengan tangan yang berlubang, dan Thomas disuruhnya untuk mencucukkan tangannya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Inilah ungkapan-ungkapan yang pasti dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak pernah melihat Yesus, tetapi kita dituntut supaya kita percaya kepada Yesus. Sebab apabila kita percaya kepada firman Allah, percaya kepada Yesus, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita minta, Tuhan akan melakukannya untuk kita. Sebab janji Tuhan bagi kita, Dia akan menyertai kita dalam kesulitan, dalam persoalan, dalam kesengsaraan. Dia ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus, lebih-lebih saat ini saudara yang kasih, virus corona melanda dunia, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetap akan tegak berdiri. Dia yakin perlindungan Tuhan, dia yakin bahwa Tuhan membela dan Tuhan menyertai dia. Kekasih dalam nama Tuhan, itu sebabnya pada hari ini, di dalam minggu Paskah yang kedua ini, mari kita imani, bukan kita telah melihat Tuhan, tetapi kita percaya. Kita tidak sama dengan Thomas, tetapi kita percaya sama dengan murid-murid. Dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus selagi mereka bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang kasih, kita akan lanjutkan kebenaran firman Allah. Saya akan baca Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama, demikian bunyi firman Allah sampai dengan ayat yang ketiga. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara-saudara yang kasih, hari ini firman Allah bagi kita, yaitu kita harus yakin dan percaya kepada Yesus. Walaupun kita tidak lihat, tetapi lebih nyata lagi yang kita lihat, apapun yang ada di sekitar kita ini, itu ada karena Yesus itu sendiri. Terima kasih kepada Tuhan. Inilah firman Allah pada minggu Paskah kedua ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada minggu hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang baik. Engkau yang sudah bangkit dari antara orang mati. Walaupun engkau didera dalam penderitaan, tetapi engkau menyatakan dirimu sebagai Allah yang mulia, yang dibangkitkan dari antara orang mati. Demikian pula harapan kami kepada Tuhan. Engkau tolong umat-Mu, berkati kami sekaliannya. Bangkitkan kami daripada segala kelemahan kami. Virus corona boleh melanda dunia ini, tetapi orang-orang yang percaya tetap ada dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi mereka yang ada di rumah, yang mendengarkan firman Allah ini. Berkati mereka, berikan kekuatan supaya mereka tetap kuat, tetap teguh, dan berkati mereka. Bukakan tingkap langit untuk memberkati mereka yang dalam kekurangan. Terlebih bagi mereka yang mata pencariannya hanya bergantung kepada perusahaan-perusahaan kecil, kepada toko-toko, kepada yaitu bos-bos yang kecil. Dan hari ini Tuhan, Engkau tolong mereka dan Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami naikkan syukur dan kami berdoa. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu pada saat ini. Dan tiba saatnya kami akan memberi persembahan kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan senantiasa berkatilah tangan-tangan orang yang memberi, dimanapun mereka berada pada saat ini. Berkati juga Tuhan usaha mereka, berkati keluarga mereka, cita-cita mereka, dan jauhkanlah mereka dari sakit penyakit dari mara bahaya Tuhan Yesus. Bapa di surga, inilah doa permohonan kami, dan kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi satu pujian anak cucu. Kiranya Yesus dari sorga memberkati kita, melindungi kita, menyertai kita dalam segala keadaan. Berharaplah pada Tuhan supaya Dia menyertai kita. Terimalah berkat Allah. Barang siapa yang percaya pada Tuhan, katakan, terimalah berkat Allah ini. Dan Tuhan memberkati engkau mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kita terima berkat Allah. Kita yang percaya katakan amin.